또다시 내려지기 전에. Pengorbanan terbesar dalam hidup adalah ketika bertaruh nyawa demi menyelamatkan seseorang yang kita cintai dari ambang kematian, seperti yang dilakukan Sinwon terhadap Sorang. Raja terpukul mendengar kabar jika Sorang dan Sinwon dikabarkan tenggelam. Keesokan harinya, seorang bangsawan yang akan memancing menemukan Sinwon dan Sorang terdampar di pinggiran sungai. Berkat pria itu, Sinwon siuman karena mendapat perawatan yang baik. Keajaiban pun muncul karena tangan kanan Sinwon bisa digerakkan. Ternyata sebelumnya seorang tabib berkata jika kelumpuhan syaraf di tangan Sinwon bisa sembuh jika mengalami syok berat. 아주 희박한 가능성이긴 하나. Sinwon dan anak bangsawan tersebut yang bernama Hwayeon bergantian menjaga Sorang. Beberapa hari kemudian, gadis itu pun siuman. Sorang lega setelah mengetahui Sinwon selamat bahkan sembuh dari lumpuh itu. 팔 다시 움직이는 거야? Kembali ke istana, Raja berusaha terlihat kuat walau selalu kehilangan orang yang ia cintai. Raja ingin mematahkan rumor jika Raja saat ini kembali mengalami depresi. Walau Sorang telah membohonginya, tapi Raja yakin Sorang tulus membantu untuk mengembalikan kewarasannya. 그때의 날 정신 차리게 하려면 Beberapa saat kemudian, Raja mendapat kabar jika Sorang masih hidup dan berada di tempat yang aman. Untuk sementara, Sinwon ingin Sorang bersembunyi di tempat bangsawan itu, mengingat banyaknya bandit yang masih berkeliaran. Apalagi belum lama ini, Hwayeon ternyata menjadi korban penculikan. Adanya seseorang yang memanfaatkan Ibu Suri untuk mengusir Sorang dari istana akhirnya diketahui Raja. Karena saat menceritakan berita kematian Sorang, Ibu Suri terlihat sangat gugup. 그게 그렇게 죽을 똥말똥할 일입니까? Raja memerintahkan sekretaris kerajaan untuk menyelidiki orang yang ada di sekitaran Ibu Suri. 또 샅샅이 조사하시오. 명 바짝겠나이다. Di lain tempat, Menteri Militer memberikan tugas baru kepada Sangjo. Ia tak perlu menculik gadis untuk dijual, tapi berfokus mengambil alih istana. 저렇게 근부하였으나 새로운 세상에선 새로운 돈벌이를 찾아야겠지. 상처를 준 것이냐? Seorang diri Raja mencari keberadaan Sinwon. Ia meminta maaf jika dengan mencintai Sorang melukai perasaan Sinwon. Raja meminta Sinwon kembali ke istana melanjutkan jabatannya di pengadilan negeri. 지키거라. Setelah semua kebohongan yang ia lakukan terhadap Raja, tak pantas rasanya bagi Sorang mengharap untuk bertemu lagi. Melihat Sorang bersedih dan terus menyalahkan diri sendiri, Sinwon yang tempo hari memutuskan hubungan pertemanan kini mengajak Sorang berdamai. Ia sepertinya sudah rela melepas Sorang karena gadis itu lebih cocok bersama Raja. 너를 꼭 데려가야겠다고. Walau sulit, tapi Sinwon berjanji akan membawa Sorang ke sebuah tempat yang membuatnya kembali tersenyum. Karena Sinwon akan puas dengan melihat Sorang hidup bahagia. 같은 것 같아. 무엇이 전화를 위한 건지 생각지도 않고. Penculikan yang dialami Hwayeon sepertinya berkaitan dengan terpilihnya ia sebagai kandidat ratu pada putaran pertama. 얼굴에 상처가 나. Sinwon menduga organisasi Unjeong terlibat agar mengurangi saingan putrinya. Hal itu membuat Sorang berpikir untuk mengakhiri persembunyiannya, apalagi setelah mengetahui jika adik tirinya Hyunhye menggunakan nama aslinya. 우리 이판 대감댁 장녀 예연선. Sorang berencana menggagalkan Hyunhye menjadi ratu dengan menyamar sebagai pelayan pribadi Hwayeon di seleksi pertama. 살아있었어? Hyunhye sangat terkejut mengetahui Sorang ternyata masih hidup, yang membuatnya tak tenang selama berada di seleksi. Melihat bekas luka di wajah Hwayeon, Ibu Suri menganggap gadis itu tak layak untuk masuk seleksi. Namun setelah menceritakan peristiwa penculikan yang baru ia alami, Ibu Suri akhirnya memberikan kesempatan sampai ujian ketiga, karena luka tersebut dapat sembuh seiring berjalannya waktu. 거쳐 신중히. Lagi pula menurut Hyunhye, sangatlah mudah menilai penampilan dari luarnya, namun sulit mengetahui kekurangan di dalam hati.
Sementara itu, seorang yang sedang menunggu ujian bersama pelayan lain memergoki pelayan Suhyang memberikan suap kepada dayang istana. 준비했습니다. Hwayeon akhirnya mengetahui adanya kecurangan saat hasil karyanya diakui sebagai hasil karya Hyunseon. 다음의 장녀 얘가 현선이 옵니다. 어느 교수의 작품인고? Hwayeon tak diizinkan untuk melayangkan protes karena setiap peserta dilarang untuk berbicara. Seorang pun geram karena mereka telah menukar hasil sulaman agar Hyunseon palsu terlihat lebih unggul. Ia yakin jika orang yang terlibat dalam seleksi telah disuap. 제가 어디 가서 할 말을 못하는 성격은 아니나. Sementara itu, Sinwon akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana karena ia harus melindungi raja dari kecurangan ini. Sepertinya Ibu Suri masih belum mengetahui jika orang di sekitarnya telah berbuat curang dan mengatur peringkat para gadis. Raja mengingatkan Ibu Suri agar menghukum pelayannya yang berbuat tak setia. Ia memerintahkan wanita penyidik untuk melakukan penggeledahan. Dengan teganya, dayang senior justru mengkambing hitamkan dayang Won yang memberi mereka giok berwarna putih. 감이 없는 사람의 이름을 함부로 대시오. Kepala Kasim yang tak terima dayang Won menjadi tertuduh tak tinggal diam. Namun pihak pengadilan tetap menghadirkan dayang Won untuk dimintai keterangan karena namanya telah disebut. 그러니 조사를 해서 누명을 벗어야죠. 말도 안 됩니다. 모두 수사에 혼선을 주기 위한 헛소리 아닙니까? Mengetahui seorang berada di rumah seorang bangsawan, raja meminta orang kepercayaannya untuk membawa seorang kembali. Walau terkesan mendadak, tapi seorang tak bisa melawan perintah raja yang ingin bertemu. Melihat wanita yang sangat ia cintai ada di hadapannya, raja berjanji tak akan membiarkan seorang menderita. Ia pun memaafkan semua kebohongan yang seorang lakukan mengenai putri mahkota. 다시는 용서치 않으실 줄 알았습니다. Walau cukup berbahaya, Hwayeon sepakat untuk membantu Sinwon menangkap para penculik dengan bersedia menjadi umpan. Sinwon yakin Hwayeon masih menjadi target penculikan karena ia saingan terberat anak Unjeong. 아가씨가 그 누구보다 주목받지 않았습니까? Di suatu malam, Sangjo dan pengikutnya akhirnya masuk ke dalam jebakan Sinwon saat datang melakukan penculikan. 고기를 버리거라. Petugas pengadilan negeri pun datang mengepung tempat persembunyian Sangjo lalu menjebloskannya ke dalam penjara. Melihat pisau yang dimiliki Sangjo, Sinwon yakin jika pria itulah pelaku yang pernah menyerangnya. Tak hanya itu, Sangjo diyakini telah menghabisi putri mahkota dan juga kepala pengawal raja. 모두 다 같은 놈들이야. 소량이를 헤아려. Di dalam penjara, Sangjo mendesak penjaga agar segera dipertemukan dengan menteri militer. 이 입이 무슨 일을 떠들어댈 줄 알고. Sementara itu, kompetisi calon ratu memulai babak baru. Karena gagal menculik Hwayeon, Unjeong kini memiliki rencana lain. Ia memberikan racun kepada teh kandidat lain dengan getah pohon pernis, sehingga mereka mengalami gatal. 당도격인 듯합니다. 이게 뭐야? Beruntungnya seorang yang saat itu sudah menyadari ada yang tak beres, melarang Hwayeon untuk meminumnya. Gelagat mencurigakan terlihat pada Hyunhee yang sangat panik mengira meja tehnya telah ditukar. 아가씨의 차상이 바뀌었답니다. Ibu Suri meminta tabib istana untuk memeriksa apakah benar terdapat racun dalam minuman tersebut. Setelah Sinwon membongkar semua kejahatan Sangjo, raja kini yakin jika menteri militer juga terlibat. Ia sengaja memerintahkan menteri itu untuk menginterogasi Sangjo secara langsung. 하명하시지요. 무엇이옵니까? Masalah racun getah pernis masih diselidiki. Kini semua pelayan calon ratu diperiksa karena pelakunya pasti meninggalkan luka di tangan. Sialnya, seorang tak bisa menyembunyikan ruam kemerahan yang ditimbulkan saat ia ingin mengecek racun setelah kejadian itu. Dengan bukti luka di tangan, seorang dituduh pelaku penyebar racun. Ibu Suri bahkan terkejut mengetahui jika pelayan Hwayeon ternyata adalah seorang yang masih hidup. Ia menuding seorang sengaja melakukannya untuk mengacaukan seleksi ratu karena ingin mendapatkan gelar di sisi raja. 무슨 짓을 한 것이냐? 아니옵니다, 마마.
Saat berbicara empat mata dengan Ibu Suri, seorang mengatakan jika ia hanya ingin menghentikan orang yang tidak boleh dipilih. Seorang bahkan rela dipenjara demi melindungi kepercayaan Ibu Suri terhadap para dayang. Ia yakin Ibu Suri sebenarnya sudah curiga jika adanya kecurangan, namun belum bisa untuk mengungkapnya. Sadar tak bisa melawan kehendak Ibu Suri, Raja Urung membebaskan Sorang di malam itu. Ia menemui Sorang di dalam penjara yang seolah menyerahkan nyawanya kepada Ibu Suri. 하루도 마음 놓일 날이 없구나. Proses interogasi Sangjo tak sesuai harapan. Walau Sangjo mengaku ia yang menghabisi putri mahkota, namun Sangjo memilih bungkam untuk mengatakan siapakah yang memberi perintah. 그 입을 열지 못할까? Menteri militer dengan wajahnya yang datar meminta Raja untuk menenangkan diri saat Raja mengarahkan pedang ke leher Sangjo. 감히 누구 이름을 입에 함부로 담느냐? Keesokan harinya di ruang interogasi berbeda, Dayang Won kembali datang ke istana dan membantah terkait suap Batu Giok. Yang pada akhirnya seorang pelayan mengaku jika ada orang lain yang menyuap sebagian Dayang untuk meloloskan kandidat. 걸벅디 식솔들이 먹고 왕언님. Seorang akhirnya dibebaskan karena tak bersalah. Namun saat kembali ke kamarnya, ia dibawa pergi oleh seorang pria. Raja pun panik mengetahui Sorang telah menghilang. 아직 거의 밖으로 나가지 못했을 것이요. 단 한 곳도 빠짐없이 샅샅이. Di sisi lain, Menteri Militer mengutus anak buahnya untuk menghabisi Sangjo. Ia tak ingin kejahatannya selama ini terbongkar dengan cepat. Walaupun Raja mulai mencurigainya, tapi dengan kekuasaan yang Menteri Militer miliki, bisa membuat semua orang percaya. Terlebih sebentar lagi anak Unjeong akan menjadi ratu, sehingga kendali sepenuhnya berada di tangan mereka. 하여. Anak buah Menteri Militer pun terkejut saat mengetahui Sangjo dikabarkan kabur dari penjara. Namun kemanakah Sangjo pergi masih menjadi misteri. Singkat cerita, proses seleksi ratu menyisakan Hyun Hye dan Hwayeon. Keluarga dari masing-masing kandidat pun ditanyai oleh Ibu Suri. 또 다른 여식은 어디에 가 있습니까? Melihat sikap Menteri Militer yang sempat keliru saat diminta menjelaskan karakter putrinya, Ibu Suri yakin jika menteri tersebut memiliki 2 putri. 현명한 아이였죠. Ibu Suri sengaja membuka gerbang istana agar rakyat yang melakukan demo dapat menjadi saksi penobatan ratu. Tampak semua menteri hadir dalam acara penting tersebut, termasuk ayah Sorang dan Unjeong. Rona kemenangan seketika terlihat di wajah Unjeong saat nama Hyunseon disebut sebagai Ratu Joseon. 현선이다. Namun saat akan menerima titah, seorang yang juga pemilik nama asli Hyunseon akhirnya menampakkan diri. Kejadian itu pun membuat semua orang terkejut karena ada 2 orang yang mengaku bernama Hyunseon. Ayah Sorang tak percaya putri kandungnya yang selama ini dikabarkan kabur dengan budak berada di istana. 선인, 산에 쫓는가 달아났다 하지 않았소? Unjeong pun memprovokasi suaminya jika Hyunseon hanya akan mempermalukan keluarga, sehingga ia harus membela Hyun Hye yang sudah jelas dipilih sebagai ratu. 네가 어디라고 불러? 왜? 네 이름은 현이잖아. Rupanya saat itu baik Ibu Suri dan Raja sudah mengetahui jika Sorang adalah Hyunseon. Namun Ibu Suri ingin Menteri Ye yang mengklarifikasi semuanya. 내 딸 현선아, 미안하다. Mengira suaminya akan berada di pihaknya, namun Menteri Ye mengaku jika Sorang adalah benar putrinya. Ia meminta maaf karena selama ini tak becus mengatur keluarga sehingga menyebabkan kekacauan di dalam istana. Sorang menimpali jika semua ini bukanlah kesalahan ayahnya, namun kelakuan ibu tirinya yang bahkan ingin menghabisinya berulang kali. Sorang meminta maaf karena selama ini terlalu memikirkan diri sendiri sehingga tak mengetahui jika ayahnya mengalami penurunan kesehatan. 이렇게 안색이 안 좋으시고 얼마나 편찮으셨기에. Tak hanya itu, Sinwon pun memberikan kesaksian jika Unjeong adalah dalang di balik penculikan para gadis selama larangan pernikahan untuk menghasilkan pundi-pundi uang. 과 화윤을 납치하여
이 나라의 간택을 제멋대로 쥐고 Raja memerintahkan penjaga menangkap Un Jeong dan keluarganya untuk ditindak. 아닙니다. 아닙니다. 다 거짓말입니다. 뭐더라는 게냐? 당장 저 죄인을 추포하거라. Pertama kalinya, Raja akhirnya memeluk Sorang di depan Ibu Suri sebagai pasangan yang saling mencintai. Seluruh rakyat pun bergembira karena larangan pernikahan pada hari itu resmi dicabut. Hayoung akhirnya tersadar apakah arti cinta sesungguhnya saat seniman Jeong justru mulai menjauh. Hayoung menghampirinya sembari berkata jika ia bersedia dinikahi. 혼인하여 주시겠냐고요. 안 할 거예요? 그야 와, 혼인하여 주시겠어요? Interogasi terhadap keluarga Menteri Ye dilakukan beberapa hari kemudian. Walau akan menjadi mertuanya, namun Raja memberikan sanksi kepada Menteri Ye yang telah menutupi perbuatan istrinya. Ia pun harus diasingkan di sebuah desa. 내 부여 왕실의 법들을 어지럽힌 서운정은 Sementara Hyunhee dikirim untuk dijadikan budak di pulau terpencil. Nasib Un Jeong pun akhirnya berakhir pada seutas tali, karena Raja tak akan memberikan pengampunan atas semua kejahatannya. 여기서 내보내주겠다. Ternyata Sangjo tak benar-benar kabur. Raja memang sengaja membebaskannya agar mengetahui kemanakah Sangjo menemui tuannya. Menteri militer tak menyangka Sangjo datang ke rumahnya dan mengancam akan membongkar semua kebusukannya selama ini. 이 땅의 여인네들에게 그 문명을 내리기 위해 Namun saat Menteri Militer akan menghabisi Sangjo, pasukan istana keburu mengepung kediaman itu. Dalam keadaan terpojok, bukannya meminta pengampunan, Menteri Militer bahkan berniat melawan. Seketika anak panah menancap pada tubuh Menteri Militer. Nyawanya pun tewas di tangan sang raja. 이 나라의 운명이 놀아나지 않게 할 것이다. Setelah menyingkirkan pengkhianat di sekitarnya, kini Raja dan Sorang akhirnya bisa bernafas lega. Keduanya pun bersiap melakukan pernikahan kerajaan dalam 40 hari ke depan. Ibu Suri merasa bahagia karena Raja telah menemukan orang yang ia cintai. Apalagi setelah mengalami banyak peristiwa, Ibu Suri menilai Sorang sebagai sosok yang bijak dan berbudi luhur. Ia berterima kasih kepada Sorang karena menyelamatkan istana dari tipu muslihat Un Jeong. 이제 자네는 나에게서 가자. Selama berhari-hari, Sorang mempelajari etiket kerajaan sebagai ratu sebelum upacara pelantikan digelar. Sementara rakyat juga mulai melakukan pernikahan termasuk Hayoung dan seniman Jeong. Melihat kedekatan Sinwon dan Hwayeon selama ini, Raja dan Sorang berniat menjodohkan keduanya. Raja mengizinkan calon kandidat yang gagal sebagai ratu untuk menikah dengan pria pilihannya. 이신원 도사님? Sinwon dan Hwayeon sangat serasi sebagai sepasang kekasih setelah mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak. 아씨 미안하지만 Kebahagiaan juga terlihat pada Dayang Won dan Kepala Kasim yang memilih untuk hidup bersama. Keduanya yang berlimang kekayaan mengadopsi anak-anak kurang beruntung. Karena suami Dayang Won diceritakan sudah memiliki keluarga baru. 우리 이제 다 가족이야. 그러니까 좋지. 공양촌에서 Upacara pelantikan kerajaan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dengan baju kebesarannya, Sorang akhirnya resmi menjadi Ratu Joseon. 이 나라의 금운령이 또다시 내려지기 전에 Sejak saat itu, banyak kebijakan yang Sorang keluarkan demi kesejahteraan rakyat terutama kaum wanita. Ia juga mengeluarkan aturan untuk membagikan bahan pangan bagi keluarga yang baru saja memiliki keturunan. 성운용의 시대 아니요. 이게 다 용감하고 Kini rakyat Joseon hidup damai dan bahagia karena memiliki kebebasan untuk saling mencintai. Hingga beberapa tahun kemudian, Raja memiliki seorang putri yang sangat cantik yang sepertinya akan berjodoh dengan putra Sinwon dan Hwayeon. Sekian alur cerita Forbidden Married. Buat kalian yang belum menemukan belahan jiwa, semoga segera dipertemukan ya.